pemirsa, saya Sekar Cinta hadir untuk menyampaikan kabar terbaru terkait dinamika politik tanah air. Indonesia baru saja diguncang peristiwa besar yang menyedot perhatian publik, mulai dari aksi demonstrasi di berbagai daerah hingga keputusan Presiden Prabowo Subianto. Laporan lengkapnya akan saya sampaikan berikut ini. Guncangan politik Presiden Prabowo Subianto pecat 5 menteri usai protes menguncang Indonesia. Indonesia diguncang perkembangan politik besar setelah aksi demonstrasi rakyat pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Aksi ini dipicu oleh kebijakan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai berlebihan di tengah meningkatnya biaya hidup masyarakat. Menurut laporan TV One, pada 25 September 2025, demonstrasi terbesar terjadi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa yang terdiri dari mahasiswa hingga masyarakat umum menyoroti kesenjangan penghasilan di mana anggota DPR bisa memperoleh penghasilan hingga 91,5 juta per bulan, sementara rata-rata upah buruh hanya sekitar 3 juta per bulan. Salah satu sorotan publik adalah tunjangan perumahan DPR yang mencapai 50 juta per bulan, setara lebih dari 10 kali lipat UMR Jakarta. Protes yang berujung ricuh ini juga disorot media asing karena menimbulkan kerusuhan di sejumlah daerah. Meski pemerintah tidak merilis data resmi jumlah korban, beberapa media menyebut adanya korban luka serta kerugian materi. Akibat tekanan publik, DPR dan pemerintah akhirnya menghentikan beberapa tunjangan, termasuk tunjangan perumahan terhitung sejak 31 Agustus 2025. Menanggapi krisis ini, Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 melakukan langkah tegas berupa perombakan kabinet. Dalam reshuffle ini, 5 menteri dicopot dari jabatannya. Di antaranya adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang digantikan oleh Purbayayudi Sadewa. Budi Gunawan, Menko Polhukam yang dinilai gagal meredam eskalasi unjuk rasa. Abdul Qadir Karding, Menteri P2MI digantikan oleh Mukhtarudin. Budi Aris Setiadi, Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Julianto. Dito Aritejo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang posisinya digantikan dalam reshuffle. Selain itu, Presiden juga memperkenalkan pos kementerian baru, yaitu Menteri Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf, dengan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menterinya. Langkah Presiden Prabowo ini menuai beragam respons. Sebagai pihak menilai reshuffle kabinet merupakan langkah tepat untuk meredakan ketegangan, memperbaiki kepercayaan publik, dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Namun, partai oposisi menilai pergantian menteri hanya menyentuh permukaan, sementara tuntutan utama masyarakat adalah perubahan kebijakan anggaran DPR yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Di sisi lain, para pendukung pemerintah optimistis wajah baru di sejumlah pos strategis akan membuat pemerintahan Prabowo lebih tanggap menghadapi krisis sosial dan ekonomi. Mereka berharap reshuffle ini membuka jalan bagi kebijakan yang lebih realistis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Situasi politik Indonesia kini masih penuh ketidakpastian. Gelombang demonstrasi memang mereda pasca perombakan kabinet, namun kepercayaan publik terhadap pemerintah belum sepenuhnya pulih. Stabilitas publik dan sosial akan sangat bergantung pada langkah lanjutan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan elit politik dengan kebutuhan mendesak masyarakat luas.